Wow, hari pertama menjadi player ML nih. Eset banget cak ternyata ML ini. Mana hero kampung tuh paham nih, aneh banget nih orang-orang. Nah, terus. Tidak. Dan ini timnya posok banget tiba-tiba. Ada diunggah. Tadi saja lagi. Gak pas banget momennya. Terus gak ngurus. ML nomor 1 efek Fanny nomor 1. Woi, Apa sih Ronon? dari tadi main cerita terus sampai kocok-kocok mata kayak gitu. Apa sih? Diam Sen. Oh, udah nggak usah main Duh, cerita. kan mati. Ya, terus kenapa? Gimana dong? Ya Rain pulang. Udah guys, daripada kalian berdebat, mending kalian ikut aku nonton dan dengerin podcast Pipa Radio. Apa itu podcast Bima Radio? Kalau kalian penasaran kan, daripada kalian penasaran, mending kalian langsung ikut aku aja. Podcast gue ini sangat bermanfaat dan ternyata bermanfaat kok bagi kita. Wait guys. Kayak ada notif gak sini? Ini tak? Podcast Iya. kita. Gimana kalau kita tulis suara aja lah? Tuh ada botnya nih. Ya lainnya. 1, 2, 3. Wow, Gila. keren banget. Keren banget ya. Iya, Ada mainan-mainan juga. iya, Lucu banget ya. iya. Ada villager juga loh. Jadi, Mantap ya ini ya. jadi ini tempat podcast B5 Radio ya ternyata. Baju kita guys. Iya. Oh iya, bajunya udah berubah. baju kita juga ganti ya. Kalian apa nih? Kalian apa? Aku sih Free Fire dong. Aku Deadpool nih dari Dan- PS3. Oh, kalau aku nih kalian bisa tebak nggak nih aku apa? Nih penonton bisa tebak nggak? Ini pasti Roblox gak sih? Itu Genshin nggak sih? Roblox. Genshin. Roblox. Udah guys. Yang benar adalah Genshin ini guys, bukan Roblox. Remet ya Jonathan ini. Apa sih? Nah jadi sesuai dari baju-baju, mainan-mainan ini udah kelihatan banget gak sih kita ini mau bahas apa guys? Iya betul banget. Nah, Kita itu bakal bahas game nih guys. Wih, siapa yang nggak suka main game coba? Iya. apa ya? Seru loh main game itu. Ya udah, gimana kalau kita mulai podcastnya aja nggak sih? Boleh. Oke. Bersihin kamera dulu nggak sih? Oke. Nah, kita mulai kali ya. Boleh. 1, 2, 3. Viva Radio, the radio station. Hai guys. Kembali lagi di podcast Talk to Grow by Viva Radio. Nah, sesuai dengan drama tadi di awal, tadi itu kan ada anak ya, anak yang terlalu fokus main game nih. Iya, pecandu game berat nih. Iya. Penonton nggak nih penonton? Tulis di kolom komentar. Nah, tadi anak itu kan main game sampai kayak nggak fokus gitu ya, sampai nggak sadar sama sekitarnya. Iya, sampai diganggu dikit tuh emosi gitu ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita lebih bahas dalam, gimana kok misalnya kita perkenalan dulu nih guys, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi dimulai dari Eren dulu. Oke, hai semuanya, kenalin aku Eren dari kelas 86. Hai semuanya, kenalin aku Angel dari kelas 83. Dan aku Jonathan dari kelas 86. Wih. Jadi, kita itu kelihatan banget kan dari kita itu mau judul topik podcast hari ini yaitu game itu sebagai penghambat atau hiburan. Jadi artinya itu berarti game online ini memiliki sisi positif sama negatifnya ya guys ya? Iya. BTW, kalian tahu nggak sih positifnya apa nih? Salah satu dari kalian nih. Aku tahu nih. Nah, jadi teman-teman semua yang nonton, ada dampak positif banyak dalam game. Salah satunya adalah meningkatkan kerjasama nih. Wih, iya. Meningkatkan kerjasama seperti, jadi
kita kan main Minecraft tuh. Nah di Minecraft itu kan kita bisa membangun bangunan nih ya kan, Iya. bersama teman. Nah kalau misalnya ada kerjasama, kita dapat menjalin hubungan dengan baik dengan teman itu. Oh, gitu. Terus apalagi nih, Ron? Nah selain itu, game online juga memiliki dampak positif seperti meningkatkan produktivitas otak nih. Jadi supaya otaknya refreshing gitu loh. Oh iya. Pantes aja ya, aku tuh habis main game tuh rasanya happy dan semangat banget nih. Iya. Bedanya- Jadinya kepikiran kita itu nggak belajar doang, tapi kita ada hiburannya juga, guys. Iya. BTW ya, aku punya pengalaman loh. Aku ini waktu itu kan lagi fokus banget ya belajar sama ngerjain tugas, guys. Cuma ya namanya juga bosen. Terus habis itu aku kayak apa ya, kepalaku ini agak pusing gitu. Materinya banyak banget, guys. Oh. Jadinya aku memutuskan untuk main game. Dan bener aja guys, akhirnya otakku tuh jadi lumayan seger. Aku tuh jadi happy dan semangat pol. Tapi guys, yang bikin aku ini jadi agak kaget dan ya pokoknya kayak hah gitu. Ternyata guys, aku ini saking semangatnya, saking fokusnya aku tuh kebablasan sampai berjam-jam guys. Padahal niatnya mau bermenit-menit doang guys. Tapi kayaknya aku lebih parah daripada kalian deh, guys. Separah apa sih? Jadi pada saat tahun baru ya ini ya, zaman-zaman Covid. Nah, di zaman-zaman Covid ini aku pernah di rumahnya adekku nih, guys. Nah, niatnya kita itu mau mabar cuma sampai sejam nih. Sampai tahun baruan lah ya. Tapi malah kebablasan sampai pagi pokoknya. Oh beneran? Iya, aslinya tapi dari pagi kemarin-kemarinnya itu udah main, tapi besoknya main lagi. Berarti termasuk seharian dong. Iya, Matamu 24 nggak jam. sakit itu? Enggak sih, tapi tetap diomelin sama orang tua. Terus ke dokter nggak? Ke dokter Wih. tetap. Tuh, jangan ditiru guys. Jangan No. ditiru, ini bahaya guys. Bisa merutak mata guys. Iya. Nah berarti giliranku ini ceritain Iya. pengalamanku. Nah teman-teman, jadi pengalamanku saat itu adalah aku kan ada deadline untuk mengerjakan tugas pendidikan Pancasila nih. Iya. Nah aku disuruh untuk membuat video tentang penerapan sila ke-1 nih. Nah terus, ada yang tahu nggak penerapan sila ke-1 contohnya apa saja? Berdoa. Rajin beribadah. Nah, aku ingin membuat video tentang aku sedang beribadah nih teman-teman semua. Nah, cuman sebelum aku mengerjakan tugas terlebih dahulu, aku tiba-tiba ditelepon nih sama temanku ini, diajak untuk bermain game. Nah, ada yang tahu nggak gamenya apa ini? Pasti Roblox nih. Bukan nih. Kalau ML gimana? Nah iya, aku diajak untuk bermain ML. Wih, terus habis itu? Nah habis itu aku kan ada deadline nih dan harus dikumpulkan besok. Sehingga aku ya udah memutuskan untuk main game 30 menit saja sih awalnya. Awalnya sih gitu. Iya, awalnya ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Tapi dari jam 2 itu awalnya main game kan harusnya jam 2 lebih 30 kan. Itu sampai jam 4 loh. Berarti 2 jam dong? 2 Iya. jam. 2 jam main game. Iya. Kamu nggak sakit mata juga nih? Ya sakit sih. Sakit ya? Jadinya PR Pancasilamu gimana tuh, Ron? Iya. Nah, jadi PR-ku ya gitulah akibatnya aku nggak bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Nah, itu termasuk dampak negatifnya kalau kalian itu terlalu kecanduan main game nih. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal dampak negatif, aku mau jelasin ke kalian nih, dampak negatif main game itu ada apa aja sih? Nah, jadi pertama, kalian bisa lupa waktu, guys. Jadi, kalian ya, misalnya ada tugas atau mungkin kalian disuruh bantuin orang tua bersih-bersih rumah atau ngapain gitu. Tapi kalian itu saking fokusnya ya main game sampai-sampai kalian itu lupa ada tugas-tugas itu.
Dan yang paling parah kalian itu bisa lupa kalau waktu itu udah berlalu dengan sangat cepat sampai bisa berjam-jam loh. Selain itu, prestasi belajar kalian juga bisa menurun, guys. Karena kalian itu prioritasnya jadi game bukan belajar. Iya. Selain itu ganggu kesehatan fisik sama psikis juga loh. Jadi kira-kira kalian ada yang tahu nggak kalau misalnya ganggu kesehatan fisik itu kayak gimana nih contohnya? Aku tahu nih. Kesehatan yang misal ya, sakit mata itu juga bisa karena dari Iya. HP. Karena kalau kita terlalu lama megang HP terus, itu bisa mata kita mungkin merah atau sakit. Itu juga bisa, guys. Sesuai drama tadi ya, guys. Iya. Ya. Iya. Sampai pegel pun juga bisa karena kalian duduk terus kan. Apalagi kalau kalian itu bungkuk. Nah, kalau secara psikisnya nih ya, kalian itu bisa dewasa sebelum waktunya. Apalagi kalau misalnya kalian itu main gamenya yang nggak sesuai umur nih. Wah. Jadi kalian baru berumur 13 tahun tapi mainnya udah game yang buat umur 18 tahun ke atas. Itu Iya. bahaya, guys. Bahaya sih. Takutnya itu. malah kayak salah pergaulan kan. Iya, betul banget. Iya. Nah, aku punya fun fact nih. Nah, game online itu kan ada fakta positif dan juga ada fakta negatif kan? Iya. Nah, fakta positifnya adalah game online itu bisa meningkatkan visual spasial loh. Oh, apa itu visual spasial, Ron? Nah, secara singkatnya, visual spasial adalah kemampuan mengenali objek benda dari suatu ruangan ini. Oh, gitu toh. Nah, lalu juga faktanya game online itu pemainnya mencapai 3,2 miliar secara global. Wih, Secara banyak. global itu udah termasuk banyak banget ya. Banyak ya, guys ya. 3,2 miliar loh. Oh. Wih, banyak banget ya. Menarik banget sih faktanya. Nah, terus tadi kan udah ada dampak negatifnya nih ya. Tapi sesuai yang dibilang Jonathan tadi nih, game online itu bisa sebagai hambatan ataupun hiburan. Jadi pastinya ada sisi positifnya kan, guys? Iya. Pastinya. Apa tuh sisi positif ya, Aaron? Nah, sisi positifnya aku bisa berteman dengan siapa saja nih melalui Oh, iya. game. Berarti juga bisa di luar negeri ya, Ron ya? Bisa banget. Wah, Tahu nggak sih, keren. aku punya temen dari Norwegia, guys. Wow. Norwegia. Iya, Norwegia. Gara-gara pas itu aku sedang bermain games nih. Oh, berarti selain kamu nambah teman, kamu juga nambah ilmu ya. Kamu bisa belajar bahasanya, budayanya. Iya. Oh, Keren terus ya. habis itu apa lagi, Ron? Nah, habis itu sisi positifnya juga bisa yang aku sebutkan di awal tadi, yaitu meningkatkan kerjasama. Oh. Sehingga kita bisa menjalin hubungan dengan baik dengan teman kita. Chemistry ya jadinya. Iya, ya, chemistry jadi dapet gitu loh. Iya. Dapet banget nih. Nah, omong-omong nih ya, kita mau bahas 2 game yang lagi trending banget akhir-akhir ini. Iya, apalagi Apa itu? anak P5 lagi main-main ini juga iya, nih. banyak ya yang main Banyak. ini. Kayaknya semua murid deh main ini. Aku tahu nih salah satunya. Mobile Legend. Wih. Sesuai drama tadi nih. Iya, Aaron juga sampai ditawarin loh guys diajak main tadi. Iya. Jadi di sisi positifnya ML itu bisa buat kita melalui strategi, chemistry juga, dan perkompakan tim juga tuh bisa, guys. Apalagi sosialisasi gitu. Tapi di sisi negatifnya, game online seperti ML itu juga bisa dibuat judi, guys. Dan juga kadang pergaulannya di lingkungan ML itu juga bahaya banget. Ada yang toksik juga. Dan kadang kita juga bisa candu untuk top up diamond yang banyak, guys. Iya. Ngomong-ngomong soal candu top up nih ya. Baru-baru ini ada seorang TikToker yang lagi viral loh guys dari Surabaya. Oh Kenapa iya. ya Ya aku tahu. kira-kira? Dia itu yang main Growtopia itu nggak Iya. sih? Jadi kayak dia itu top up 600 juta dan minta kepada orang tuanya. Iya. Gak kecil loh, Iya. besar itu. Itu bisa dibeli apa ya? Rumah, terus mobil. Kok Iya. nasi Padang bisa beli berapa? Dapat berapa ya? Kayaknya 50-an bisa. lah Bisa ya. lebih. Lebih. Tapi sisi gelapnya itu, jika kalau nggak dikasih sama papanya itu, dia itu
menganiaya atau mencekek itu guys. Kasian banget kan? Sadis banget ya, itu Iya. bahaya banget, jangan ditiru guys. No. Sebagai pelajaran aja, kalian itu jangan sampai kecanduan top up nih ya. Iya. Top up-nya boleh, tapi kecil-kecil aja guys, gak usah banyak-banyak. Betul. Apalagi lebih baik kita cari yang main game yang bisa menghasilkan uang aja daripada kita menghabiskan uang. Nah, betul tuh. Nah, tadi kan kita udah bahas game pertama nih. Nah, kalau game keduanya apa ini? Nah, apa game nih? kedua itu yang sesuai dibilang Jonathan guys, ini tuh juga bisa menghasilkan uang. Terus ini lagi viral banget loh, ini dimainin dari anak kecil, remaja sampai dewasa pun juga main guys. Wow. Apalagi anak P5 juga main Banyak, ini banyak, guys. Banyak banget. Kalian bisa tebak nggak nih apa? Apa nih ya? Apa ya? Free Fire deh, Free Fire. Salah. Oh, salah Yang lagi. banyak ya? Oh, Roblox. Benar iya. banget, Roblox Roblox. guys. Nah, jadi Roblox itu punya 2 aplikasi ya Ron ya? Iya, Roblox itu kan yang pertama ada aplikasi yang dimana sebagai platform untuk yang menyediakan berbagai game kan yang bisa Iya. dimainkan. Contohnya kayak game gunung-gunungan, Oh, iya, iya. Seru banget itu ya. balap-balapan. Tower ada kan? Ada, Wow. Wih, seru banget. Iya. Tembak-tembakan juga ada loh. Oh. Banyak banget ya game-gamenya. Jadi kayak di dalam satu aplikasi kita bisa main banyak game. Iya, Iya, jadi benar bermacam-macam guys, beragam-ragam. Nah, lalu aplikasi lainnya yaitu Roblox Studio nih. Oh. Dimana Roblox Studio ini kreator bisa membuat gamenya melalui coding dan menghasilkan uang nih. Lumayan banget gak sih? Iya, lumayan banget. Jadi selain menghasilkan uang, kita juga bisa ngasah skill kreativitas kita loh. Iya. Menarik banget guys. Nah, jadi itu termasuk dampak positifnya ya. Iya. Pertama, yang gamenya beragam itu guys, jadi kita bisa nyoba macem-macem, kita itu bisa berimajinasi dan kita bisa mengasah skill kreativitas kita. Iya. Yang kedua, kita bisa menghasilkan uang juga loh guys. Jadi daripada kita menghabiskan uang dari game, mending kita menghasilkan Menghasilkan. uang dari game. Jadi bukan menghabiskan tapi Menghasilkan. menghasilkan. Bener banget. Nah, terus selain itu kalian itu bisa belajar bersosialisasi, ningkatin kerja sama tim, bahkan juga bisa strategi juga loh kayak Mobile Legends tadi. Oh iya, omong-omong soal game nih, pasti game itu ada pekerjaannya guys, yaitu gamers. Bener. Apalagi yang youtuber ya, kayak mungkin Winda Basudara, Miao Au, itu mereka berdua sengit banget guys. Terus Aci GameSpot, Just No Limit itu Favoritku itu. favoritku Winda Basudara sih. Favoritku Miao Ak sih. Oh, Miao. Mereka itu tapi tahu batasnya guys. Kapannya mereka itu bekerja sebagai main game dan kapan mereka juga istirahat untuk supaya mereka itu nggak kecapean juga main game terus. Ya gitu. Jadi kita harus ditiru sama mereka guys. Supaya kita itu harus tahu kewajiban kita itu belajar, bukan main game. Betul banget. Nah, Jo, lalu apa sih tips dan solusi yang bisa diberikan kepada penonton nih agar mereka itu nggak kecanduan main game? Oke. Tipsnya, kalian itu kewajibannya itu pasti belajar kan guys. Kan kalian juga pelajar, kalian harus belajar. Tapi kita itu harus prioritaskan belajar, bukan main game Ya, guys. Karena kita ini pelajar Indonesia guys. Kita harus Iya. banyak-banyak belajar nih Iya. daripada Nah, main iya. game. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa game online itu kayak dua sisi koin, guys. Maksudnya Iya. gimana tuh 2 sisi Jadi koin? kadang-kadang bisa bikin kita senang, tapi kadang juga bisa menjadi hambatan buat kita. Iya. Oh, bener. Oh ya, tadi kan udah sampai sama tipsnya ya. Solusinya ini, aku tahu juga nih solusinya. Solusinya itu kita selain kita main game itu senang-senang itu nggak hanya main game aja guys atau refreshing, tapi kita bisa lakukan dengan mungkin jalan-jalan, quality time, bareng keluarga juga bisa, ibadah bareng apalagi tambah mantep bagus guys. Mantep. Iya.
Terus olahraga juga bisa nggak sih? Malah Bisa. kita jadi sehat. Iya, daripada kita duduk mending kita olahraga. Iya, Kan daripada seru. duduk seharian ya. Hmm. Nah, jadi itu guys, daripada kalian sibuk atau terlalu fokus dalam bermain game, kalian mending melakukan aktivitas lainnya aja. Aktivitas itu masih banyak loh guys, kayak yang disebutin Jonathan tadi. Main game online boleh, tapi kalian itu harus tahu batasnya ya. Dan kalian harus pintar-pintar ngatur waktu nih. Betul banget. Jadi itu bagaimana cara kita mainnya kan? Iya. Jadi bukan game yang mengatur kita, tapi kita Kita yang mengatur game. Jadi aku harap penonton ini kalian bisa refleksi diri nih, apakah kalian ini sudah bisa mengatur waktu dan kalian ini bisa mengendalikan main game secara bijak atau tidak nih. Iya. Nah, kata-kata hari ini boleh nggak sih? Iya boleh nih, kita tebak, aku mau pilih Angel aja nggak sih? Oke, boleh, Kata-kata boleh. hari ini Angel. Kata-kata hari ini. Mabar boleh, tapi kewajiban tetap Nomor 1. Wih. Oh ya, gimana kalau kita lanjut mabar nggak sih? Iya, boleh benar ya, tuh. boleh. Tadi Iya, deh. aku sampai ditelepon-telepon kayaknya mau diajak mabar. Iya. teman-teman. Oh iya guys, kita lupa pamitan ke mereka loh. Loh Oh, iya. iya. Pamitan dulu ya, pamitan dulu. Iya, boleh, Ya. boleh nih. Oke, aku Eren dari kelas 86. Aku Angel dari kelas 83. Dan aku Jonathan dari kelas 86. Viva Radio, the Yaster Radio Station. Bye guys.